Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel Black Ranger TV. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya akan menginformasikan informasi terkait tentang paparan Direktur dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yang dilaksanakan pada 11-13 Juni 2024, terkait tentang kebijakan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah pada PMM terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Yang pertama terkait tentang kebijakan tata kelola ASN. Presiden Joko Widodo mencanangkan rencana besar transformasi untuk membentuk pemerintahan kelas dunia di tahun 2024. Nah, terdapat 6 perubahan pokok tata kelola ASN melalui kebijakan transformasi ASN yang harus menjadi perhatian instansi pembina. Berdasarkan Penerapan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Dan salah satu bentuk transformasinya adalah penyederhanaan jumlah jabatan fungsional ASN dan transformasi karir melalui reformasi birokrasi. Jadi, apa sih bedanya dari Permenpan RB tahun 13, Permenpan RB nomor 13 tahun 2019 dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023? Nah, perbedaannya yang pertama, berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja. Kemudian, perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk memudahkan talent mobility. Kemudian, target angka kredit tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahunnya. Tidak ada lagi dupak. Evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja. Kemudian ditambahkan ketentuan kenaikan pangkat istimewa diberikan bagi pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan fungsional. Yang terakhir, instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi. Nah, untuk arahan dari presidennya, yang pertama birokrasi yang berdampak dirasakan langsung oleh masyarakat, kemudian reformasi birokrasi yang bukan tumpukan kertas, kemudian birokrasi lincah dan cepat. Nah, penerapan reformasi birokrasi tematik menerjemahkan arahan Presiden Joko Widodo. Nah, ini yang pentingnya Bapak Ibu ya, RB digitalisasi administrasi pemerintahan, yaitu terciptanya birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan rakyat berbasis struktural digital, budaya digital, dan kompetensi digital pada birokrasi. Nah, beberapa proses perubahan layanan kepegawaiannya ya Bapak Ibu. Nah, 6 area perubahan proses layanan kepegawaian. Yang pertama paperless, yaitu tidak ada pengurangan kertas ya. Kemudian otomatisasi, transparansi, kolaborasi, dan interoperabilitas. Selanjutnya, kebijakan Merdeka Belajar. Nah, Kemendikbudristek memiliki visi transformasi satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Yang ketiga, budaya sekolah, refleksi, belajar, berbagi, dan berkolaborasi, serta hasil belajar murid ada peningkatan secara berkelanjutan. Kemudian, Kemendikbudristek telah meluncurkan 26 episode kebijakan Merdeka Belajar. Di antaranya ditujukan untuk mendukung transformasi satuan pendidikan. Nah, program prioritas dari Merdeka Belajar yang pertama episode 1 terkait tentang Merdeka Belajar. Kemudian episode 5, Guru Penggerak. Episode 7, Program Sekolah Penggerak. Kemudian episode 15, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Episode 19, Rapor Pendidikan Indonesia. Dan yang terakhir, episode 25, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan atau yang kita kenal dengan TPPK. Guna mendukung transportasi satuan pendidikan diperlukan transformasi tata kelola guru yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Transformasi ini didasarkan pada 5 prinsip. Yang pertama, berpusat pada peserta didik dan masa depan. Dapat mendorong kinerja guru yang berdampak pada kualitas pembelajaran peserta didik sesuai kebutuhan masa mendatang. Kemudian, meritokrasi, mengembangkan karir guru sesuai kompetensi dan kinerja dengan skema insentif finansial dan non-finansial yang bermakna. Kemudian, budaya belajar guru, memfasilitasi guru melakukan pengembangan kompetensi melalui pilihan yang beragam, baik secara mandiri maupun secara kolaborasi. Selanjutnya, sederhana,
menyediakan proses penilaian kinerja guru secara lebih sederhana tetapi tetap terukur dan relevan. Dan yang terakhir, memudahkan. Mendorong pemanfaatan teknologi sebagai akselerator untuk meningkatkan kesempatan dan meringankan beban untuk semua pemangku kepentingan. Nah, kemudian ini adalah gambaran transformasi manajemen talenta guru ya Bapak Ibu. Ada prajabatan, dalam jabatan, dan purna jabatan. Yang pertama, perencanaan dan formasi guru. Pendidikan profesi guru prajabatan dan ruang talenta guru. Selanjutnya, yang pada dalam jabatan, refleksi kompetensi berdasarkan model kompetensi. Perencanaan, pengembangan kompetensi guru, pengembangan kompetensi guru berkelanjutan, perencanaan kinerja guru tahunan, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja guru, evaluasi kinerja guru, remunerasi, penghargaan, kesejahteraan, dan pelindungan guru, dan pola serta peningkatan karir guru, dan yang terakhir masa persiapan pensiun dan pensiun guru. Selanjutnya, dalam tahap in-service, Kemendikbudristek telah menjalankan transformasi peran guru yang difokuskan pada skema kinerja yang lebih berdampak dan bermakna. Ya. Untuk kriteria peran pengajar dan pendidik, fokus layanannya menumbuh kembangkan kompetensi peserta didik dan orientasi pada peserta didik. Asesmen awalnya kompetensi yang sudah dan belum dikuasai oleh peserta didik, strateginya diferensiasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Selanjutnya, penguasaan kompetensi dari masing-masing peserta didik dan ukuran keberhasilannya itu peningkatan kualitas proses pembelajaran guru dari tahun ke tahun kualitatif dan peningkatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik dari tahun ke tahun. Yang ketiga, ekosistem teknologi Kemendikbudristek dan sinerginya dengan BKN. Nah, PMM dan produk teknologi Kemendikbudristek lainnya ada mereka mengajar, rapor pendidikan, kemudian satu data. Kampus Merdeka, akun belajar ID, Arkas, Sipla, Tanya Bos, dan BOP. Nah, kemudian untuk mendukung transformasi kinerja guru yang terhubung dengan ekosistem teknologi Kemendikbudristek, dikembangkan fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang telah dirilis pada 19 Desember 2023 ya. Jadi untuk SKP itu sudah dilaksanakan di PMM ya Bapak Ibu. Kemudian, untuk mendukung interoperabilitas sistem pengelolaan kinerja, menandatangani perjanjian kerjasama antara BKN dan juga Kemendikbudristek yang ditujukan untuk mendukung pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang transformatif. Nah, jadi mulai tahun 2024, pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja BKN. Nah, ini capaian pengelolaan kinerja guru per Juni 2024 ya Bapak Ibu. Wah, sudah 98,3% guru telah mengakses perencanaan kinerja. Ini capaian dari kepala sekolah dan pesannya PMM merupakan alat bantu bagi guru dan kepala sekolah untuk mentransformasikan pengelolaan kinerjanya yang berdampak bagi peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik dan peningkatan karir guru dan kepala sekolah. Ya, baik itu informasi terkait tentang regulasi dan kerjasama antara Kemendikbudristek dan juga BKN ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terus simak video selanjutnya yang akan dibahas terkait tentang integrasi PMM dan e-kinerja BKN. Terima kasih.